Acara ini dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV, TA TV yang berbahagia, pernah kita mendengarkan kisah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tetapi yang terbersit yang disampaikan oleh malaikat bahwa kemungkinan orang-orang yang diciptakan, manusia yang diciptakan oleh Allah itu akan berbuat kerusakan di muka bumi. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi membuat kerusakan di bumi dan juga menumpahkan darah. Itulah yang disampaikan oleh malaikat. Dan malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami ini adalah senantiasa melakukan tasbih kepadamu ya Allah dan juga mensucikanmu. Ada makna tersirat di sini bahwa mestinya yang pantas menjadi pemimpin di muka bumi adalah malaikat karena mereka adalah lebih soleh, lebih baik dibanding dengan manusia anggapan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui lebih dari apa yang tidak kamu ketahui. Artinya apa? Artinya ada rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa memilih Adam manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Yakni ada satu keunggulan, yakni wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah membekali ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu kepada Adam. Inilah kelebihan dari manusia Adam dibandingkan dengan malaikat. Manusia yang saleh, manusia yang taat kepada Allah disertai bekal ilmu yang bermanfaat, itulah yang pantas menjadi pemimpin di muka bumi ini. Para pemirsa yang berbudiman, jadi pada akhirnya bagi kita sebagai anak cucu Adam harus terus berusaha untuk memantaskan diri menjadi pemimpin di muka bumi ini. Di samping kita terus meningkatkan kesalehan, kebaikan individu kita, tetapi juga kita berusaha untuk terus menambah ilmu pengetahuan. Pemirsa yang budiman, hanya saja kalau kita lihat realita yang terjadi dengan keadaan manusia saat ini yang memang harusnya tidak membuat kerusakan di muka bumi sebagaimana perintah-perintah Allah, misalnya salah satunya di surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah membuat kerusakan di bumi setelah baiknya. Dan ini perintah supaya kita semua berhati-hati di muka bumi dan tidak membuat kerusakan di atasnya. Dan memaknai kerusakan di muka bumi ini para ulama menyampaikan ada dua, yakni kerusakan akibat kurangnya kita taat kepada Allah atau bermaksiatnya kita kepada Allah. Sebagai contoh misalnya pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika saudara-saudaranya itu dikatakan mencuri, maka jawaban mereka bahwa mereka datang ke Mesir itu bukan tujuan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Artinya berbuat hal yang buruk, mencuri itu adalah bagian dari merusak di muka bumi. Dan para ulama juga menegaskan bahwa kerusakan terbesar di muka bumi ini adalah ketika manusia ini menjalankan kehidupannya tidak dalam ketaatan kepada Allah. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahwa kerusakan di bumi ini juga termasuk kerusakan secara fisik. Seperti yang terjadi di sekitar kita misalnya, kerusakan lingkungan,
kerusakan yang terjadi di hutan dan sebagainya. Tetapi kalau kita hubungkan, sebenarnya semua itu tidak lepas dari ya, kurangnya perhatian manusia ini terhadap ketaatan kepada Allah. Ya. Mereka melanggar aturan-aturan Allah, dan dengan sebab melanggar aturan Allah inilah mereka bisa membuat kerusakan di muka bumi ini. Salah satunya adalah tamak kepada dunia, ya. Tamak kepada harta. Sehingga ketika rasa tamak itu ada pada hati manusia, akan mengeksploitasi, akan menggunakan segala sumber daya ini tanpa memperhatikan keberlanjutannya, ya, tanpa memperhatikan bagaimana besok ya, anak-anak cucu kita ini hidup dari lingkungan, dari bumi yang sama dengan kita ini. Maka sudah sepatutnya lah kita selalu introspeksi diri untuk selalu berusaha menghindarkan diri membuat kerusakan di muka bumi ini, dan tentunya berbuat yang terbaik dengan menghiasi hidup kita dengan ketaatan kepada Allah dan juga menghindari kemaksiatan kepada Allah, serta secara sengaja membuat kerusakan di muka bumi ini harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.